Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali, ya kan? Kita bertemu kembali di kelas malam hari ini, membahas geometri bangun ruang, kan? Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dimudahkan dalam memahami materinya dan semoga nanti cita-cita atau impian teman-teman itu tercapai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Ini sekarang sudah Hamin 95 ya. Hamin 95 menuju TBK sudah menentukan ini nanti pilih prodinya apa aja ya kan di SNBP atau misal yang tidak apa namanya yang tidak ikut SNBP langsung SNBT udah fix ya harus ditentuin matang-matang tuh. Oke, dari bangun ruang dulu nih. Nanti kalau misal ada yang ada terkendala ya bisa bisa diberitahukan ya teman-teman. Karena di sini sedang hujan, tidak tidak bagus nih cuacanya. Oke, dari yang pertama nih bangun ruang ya. Bangun ruang itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada kubus ya. Kalau kita perhatikan kubus itu eh, bentuknya kayak gini ya teman-teman. Ada A, B, C, D, E, F, G, H misalkan. Nah, kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yang namanya kubus, ciri-cirinya itu mempunyai panjang sisi yang sama ya kan. Nah, panjang sisinya itu sama semua, itu namanya kubus. Terus permukaan dari kubus, permukaan dari kubus itu eh, ada depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, ada 6 ya kan. Nah, jadi untuk mencari luas permukaan dari kubus itu adalah 6 dikali. Nah, bentuknya dia kan persegi ya. Dia permukaan bentuknya persegi. Nah, kalau kita perhatikan persegi itu kan sisi dikali sisi ya. Nah, berarti luas permukaan dari kubus itu ada 6 6 dikali luas persegi yaitu sisi kuadrat, yaitu 6S kuadrat. Terus kalau misal kita mau mencari volume ya kan, volume dari kubus. Volume dari kubus itu sisi dikali sisi dikali sisi ya kan. Panjangnya itu sisi, lebarnya juga sisi. Nah, berarti kan sama tuh. Tingginya juga sisi, sama juga. Nah, berarti sisi dikali sisi yaitu sisi pangkat 3 gitu. Nah, terus dari kubus ini ada apa lagi ciri-cirinya? Ada diagonal sisi. Nah, diagonal sisi yang dimaksud itu apa aja ya, teman-teman? Oke, kalau kita perhatikan di sini, coba kita bawa ke sini. Nah, yang dimaksud diagonal sisi, kalau misal kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H, nah, diagonal sisi, ambillah eh, satu sisi ya, satu permukaannya itu, nah kayak gini, ada A, B, ada A, B, F, E. Nah, diagonal sisi itu dari A, kita tarik dari titik A ke titik F. Nah, ini namanya diagonal sisi. Oke, berarti kubus itu kan punya diagonal sisi. Nah, diagonal sisinya ada apa aja nah kira-kira? Ada A ke F ya kan? Ada A ke F, terus dari B ke E. Nah, dari B ke E dia juga diagonal sisi ya kan? Dari B ke E diagonal sisi. Terus apa lagi nih? Ini kan baru permukaan depan ya. Baru permukaan yang di depan. Kalau misal kita ke samping nih berarti ada B ke G, terus F ke C, terus yang atas ya, yang atas ada F ke H, ada G ke E, yang kiri ada A ke H, ada E ke D. Nah, terus apa lagi yang belum? Yang belakang ya kan, D ke G, H ke C, terus yang paling bawah nih, permukaan yang bawah ada A ke C, B ke D. Nah, jadi diagonal sisi dari kubus itu ada 12 gitu. Nah, terus eh, kalau misalkan kita panjang sisinya itu 2 cm misalkan. Panjang sisinya 2 cm. Terus ditanya nih, diagonal sisi dari EB.
panjang EB-nya berapa. Kalau kita ambil nih ya kan, dia itu akan membentuk sebuah segitiga nih, A, B, E ya kan. Nih, B ke E, A, nah dia kan akan membentuk sebuah segitiga ya kan, segitiga siku-siku. Nah, kalau misal ditanya BE, AB-nya itu kan sisinya ya, yaitu 2 cm. A ke E itu juga sisinya itu 2 cm. Berarti E ke B. E ke B itu merupakan apa? Diagonal sisi ya kan. Nah, kenapa diagonal sisi itu rumusnya S akar 2 atau sisi akar 2? Ya ini asalnya dari sini. Dari pakai Pitagoras gitu ya. EB sama dengan akar. Nah, ini kan sisi miring nih. Kalau kita terapin sifat Pitagoras ya kan, EB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat gitu. Jadi sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat yaitu 4 tambah 4 yaitu 8, akar 8. Akar 8 itu adalah 4 kali 2 ya kan, yang mana akar 4 itu 2, akar 2 tetap ya, 2 akar 2 cm. Nah, jadi karena kubus itu panjang sisinya sama ya kan, sama semua, jadinya diagonal sisi, nah, contohnya adalah EB, itu adalah 2 akar 2. Hal ini terbukti teman-teman bahwa kalau misalkan kita punya sisi S ya kan, berarti ditanya diagonalnya, berarti diagonalnya adalah, diagonal sisinya adalah S akar 2 gitu. Begitu ya. Oke, nah terus kalau misalkan diagonal ruang ya kan, sekarang diagonal ruang, diagonal sisi sudah. Nah, kalau diagonal ruang itu apa namanya, bayangin teman-teman ada dalam sebuah ruangan ya kan, ada dalam sebuah ruangan, kemudian teman-teman itu melihat titik ya kan, titik paling, titik pojok bawah nih. Nah, titik pojok paling bawah, kok paling bawah sih, titik pojok bawah itu kalau kita tarik ke titik pojok atas, nah dia kan secara menyilang itu ya, dari A ke G, nah itu dinamakan diagonal ruang gitu. Nah, jadi begitu. Oke, berarti coba kita tentuin dulu diagonal ruangnya ada apa aja nih kira-kira. Oke, di sini yang putus-putus apakah hanya IK atau secara mayoritas nih putus semua? Coba dulu tes suara dulu, karena di sini sinyalnya sedang tidak bagus. Aman ya? Oke, ya, ya lancar ya. Oke, karena di HP ini aku paketan sih di HP. Kalau di laptop pakai WiFi. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Diagonal ruang. Nah, sekarang berbicara diagonal ruang. Kalau diagonal ruang tadi, nah dari titik ya kan, dari titik pojok bawah kita tarik. Nah, tarik menyilang ke titik pojok atas. Nah, diagonal ruang dalam kubusnya ada AG ya kan. A ke G ini diagonal ruang. Terus apa lagi? B, B ke H ya kan. B ke H, terus C. C ke E. Dia diagonal ruang. Terus ada F, F ke D ya, D ke F ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Udah ya, udah nggak ada lagi nih. Berarti diagonal ruang dari kubus itu ada 4 gitu. A ke G, B ke H, C ke E, D ke F gitu. Nah, terus kalau misalkan panjang sisinya 2 cm, ditanya panjang AG ya kan, panjang AG-nya berapa ya? Nah, terus kenapa nih diagonal ruangnya sisi akar 3? Itu asalnya dari mana? Nah, coba perhatikan teman-teman. Kalau kita mau mencari AG, kita coba sambungkan ke C ya. A ke C, ya kan? A ke C, terus C ke G. Nah, jadinya kita dapat segitiga A, C, G gitu. C ke G itu adalah 2, A ke C. Nah, A ke C kalau kita lihat, dia itu termasuk apa? Diagonal sisi ya kan? Diagonal sisi dia gitu. Kalau di sini 2, di sini 2 cm, berarti di sini 2 akar 2 gitu. Nah, berarti diagonal sisi yang AC itu adalah 2 akar 2. Sehingga kalau kita mau mencari AG, tetap menggunakan Pitagoras, ya kan? AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 kali 2, 8. 8 tambah 4 yaitu 12 ya. 12 itu
4 kali 3. Berarti akar 4 itu 2, akar 3 tetap akar 3. Nah, ternyata benar nih, terbukti ya kan. Kalau misalkan sisinya 2 cm ya kan, berarti panjang diagonal ruangnya adalah 2 akar 3 cm gitu. Nah, jadi kan di pretest kan keluar nih ya kan teman-teman. Kalau nggak salah itu tadi mencari jarak kan ya. Nah, gitu. Jadi dari situ kalau kita punya sisi ya kan panjangnya itu sisi berarti diagonal ruangnya adalah sisi akar 3. Misal panjang apa namanya? Panjang sisi kubusnya itu anggaplah kubus lah ya. Panjang sisi kubusnya itu 10 cm. Nah, berarti diagonal ruangnya berapa? Diagonal ruangnya adalah 10 akar 3 cm. Diagonal sisinya berapa? Diagonal sisinya adalah 10 akar 2 cm gitu. Nah, jadi kita nggak perlu tuh, ya kan, kalau kubus nggak perlu repot-repot cari lagi. Kalau semisal sudah paham diagonal sisi dan diagonal ruang. Oke, gitu ya. Terus, nah coba nih kita sekarang latihan soal. Gambar di samping adalah gambar kaleng biskuit. Kaleng biskuit nih, dengan panjang sisinya adalah 28 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan kaleng tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia bentuknya apa? Dia bentuknya adalah kubus ya. Nah, dia berbentuk kubus. Jadi luas permukaan kubus masih ingat tadi? Luas permukaan kubus. Nah, itu sama dengan 6 dikali ada permukaannya itu persegi ya, berarti 6 dikali sisi kali sisi itu S kuadrat ya. Jadinya 6 dikali 28 kuadrat ya, atau 28 kali 28. Nah, habis itu kita hitung nih 28 dikali 28 dikali 6. Nah, maka nanti dapatnya adalah 4.704 cm persegi. Terus kalau misal mau mencari volume, nah volume kubus ya. Volume kubus itu sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3 ya kan. Jadinya 28 dikali 28 dikali 28 28 kali 28 kali 28 eh, 28 oke. Maka didapatnya adalah 21.952 cm kubik. Gitu ya. Oke, ini masih sedikit latihan soal ringan aja dulu. Oke, itu tentang kubus teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ke balok. Nah, balok ini berbeda dengan kubus. Kalau kubus kan panjang sisinya itu sama ya kan, sama besar. Tapi kalau balok itu dia punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Nah, tentunya kan tidak sama semua gitu ya. Nah, jadi untuk luas permukaannya itu gimana? Nah, ini kan ada depan nih ya kan, permukaan di bagian depan sama permukaan di bagian belakang. Nah, itu merupakan persegi panjang, panjang dengan tinggi gitu ya. Yang depan ya kan sama yang di belakang dia merupakan persegi panjang, panjang sama tinggi. Apa? Makanya 2 dikali panjang dikali tinggi. Ah? Kemudian ini kan yang depan. Terus kita tambahkan permukaan ya, luas permukaan yang samping, samping kanan dan samping kiri. Kalau kita perhatikan samping kanan dan samping kiri, dia itu lebar dengan tinggi. Nah, maka dari itu ada dua ya, 2 dikali lebar dikali tinggi. Terus ada apa lagi nih yang belum? Ada yang atas sama yang bawah gitu ya. Nah, kalau yang atas sama yang bawah berarti ada dua kali panjang dengan lebar, 2 kali panjang dengan lebar. Nah, maka dari itu, untuk luas permukaan dari balok itu adalah, ini kan ada dua nih masing-masing ya. Nah, duanya kita keluarin aja. Duanya kita keluarkan, berarti tinggal panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, jadi ini luas permukaan gitu. Luas permukaan balok gitu ya. Nah, terus untuk volumenya gimana? Volumenya panjang kali lebar kali tinggi gitu. Terus balok ini punya diagonal sisi enggak? Punya punya juga ya kan? Diagonal sisi dari balok ya kan?
Diagonal sisinya dari balok, dari A ke C, ini diagonal sisi. B ke D, diagonal sisi, gitu ya. Oke, berarti A ke C, B ke D, terus yang bagian depan, A ke F, B ke E, terus bagian samping, B ke G, C ke F, bagian atas, F ke H, E ke G, bagian samping kiri, A ke H, D ke E. Ada lagi belum? Belakang ya. D ke G, C ke H. Nah, berarti ada berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti sama ya kan? Sama seperti kubus, balok ini juga punya 12 diagonal sisi. Gitu. Nah, terus mencarinya apakah ada rumus kayak kubus? Enggak, ya kan? Berarti harus pakai Pitagoras tetap. Karena panjang setiap sisinya itu berbeda-beda gitu ya. Oke, kalau diagonal ruangnya gimana? Nah, berarti juga sama cari pakai Pitagoras juga. Diagonal ruangnya, berarti diagonal ruangnya dari balok berapa nih? Dari A ke G ya kan? Dari A ke G. Nah, ini kan diagonal ruang tuh. Berarti A ke G, terus B ke H, terus C ke E, apalagi D ke F. Nah, berarti dia ada 4 gitu ya. Oke. Gimana bisa dipahami ya, teman-teman ya? Oke, terus nah sekarang coba kita eh, latihan soal. Atau enggak gini dah, kita mau buat contoh terus mau mencari diagonal gitu ya. Oke, misal kita mau mencari diagonal nih. Diketahui panjang baloknya adalah 12 cm misalkan. Lebarnya adalah 6 cm. Misalkan tingginya adalah 4 cm. Nah, terus kalau gitu eh, jangan jangan 6 deh, misalkan 8 gitu ya. 8 cm. Nah, misalkan kita mau mencari panjang dari AG gitu ya. AG ini panjangnya berapa gitu ya. Nah, AG di sini itu termasuk diagonal ruang ya. Nah, kalau kita perhatikan A ke G, nah ini kita butuh apa nih? G ke C ya kan? Kita hubungkan G ke C, terus hubungkan A ke C. Nah, jadi sehingga di sini akan membentuk sebuah segitiga ya kan? Akan membentuk sebuah segitiga ACG. Nah, terus kemudian C ke G-nya kan 4. Nah, A ke C-nya masih belum ya kan? A ke C-nya masih belum nih. Berarti kita harus cari tahu dulu AC-nya gitu. Panjang AC itu bisa didapatkan dari segitiga ABC. A ke B-nya 12, B ke C-nya 8, ya kan? Nah, berarti gimana nih? Jadinya kita pakai Pitagoras. AC sama dengan 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 144 ditambah 64, berarti jadinya 108, 10, 208 ya teman-teman. Jadinya 208. Coba kita cek dulu. 12 kali 12 kan 144, terus ditambah 64 jadinya 208. 208 itu eh, berapa? 208 kalau kita bagi 16 berarti. Jadinya 16 kali 13 yaitu 4 akar 13 cm. Oke, berarti di sini 4 akar 13 cm. Nah, atau kalau mau ngitungnya cepet ya, 8 itu 4 kali 2, 12 itu 4 kali 3, 2 itu adalah akar 4, oke, 3 itu adalah akar 9. Nah, makanya sisi miringnya adalah 4, 4 tambah 9, 13. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Terus kita udah dapet nih, ternyata AC-nya adalah 4 akar 13. Nah, berarti AG-nya berapa? Nah, ini gampang ya. Pakai
Mau pakai Pitagoras bisa Kak? Bisa. Berarti 4 akar 13 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 dikali 13 ditambah 16. 16 kali 13 itu 208 ditambah 16 4 224 ya. 224 itu 16 kali 14 yaitu 4 akar 14. Oke. Jadi AG-nya adalah 4 akar 14. Atau kalau mau cepat, di sini 4 akar 13. 4 di sini adalah 4 kali 1. Berarti 4 akar 1. Jadinya 4 akar 13 tambah 1 yaitu 14. Oke, berarti panjang AG diagonal ruangnya adalah 4 akar 14 cm gitu. 4 akar 14 cm. Nah, sudah ketemu gitu ya. Jadi untuk balok itu enggak sama kayak kubus. Nah, kalau kubus kan enak tuh. Misalkan panjang sisinya berapa, diagonal sisinya berarti sisi akar 2. Kalau diagonal ruangnya sisi akar 3. Tapi kalau balok kita harus cari cari manual gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya coba kita lihatin soal. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 6 meter. Oke, di sini anggaplah ada balok ya. Ada balok, ada balok di sini. Ini nggak bagus ya. Eh, Set ke sini, ke sini. Nah, baloknya itu panjangnya 6 meter, lebarnya 10 meter, tingginya adalah 5 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 30.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula tersebut adalah berapa? Nah, coba nih teman-teman apa namanya? Mencoba dulu mengerjakan. Kita aku kasih waktu berapa menit ya? Teman-teman mau butuh berapa menit nih buat nyoba kerjain soalnya? Oke, 2 menit cukup ya kali ya. Nah, coba kita coba dulu. Nah, ini gampang kok. Enggak, bukan hitam layarnya. Tuh, udah kelihatan kan? Oke, udah dicoba dulu teman-teman. Ini sudah nggak hitam lagi kan ya layarnya kan? Oke, aman sih harusnya. Oke, aman ya. Oke, waktunya sudah habis. Di sini ada yang udah dapat ya, si apa? Dapatnya B ya.
Udah nemu tapi nggak ada di opsi ya. Ini yang salah. Aku apa soalnya? Android support coming soon. Oh lah, mungkin timernya gitu ya, yang nggak support ya. Oke, di sini sebuah aula berbentuk balok ya kan, panjangnya 6, lebarnya 10, tingginya 5. Dinding bagian dalamnya akan dicat ya kan. Dinding bagian dalamnya akan dicat. Nah, biayanya 30.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aulanya berapa? Dinding bagian dalamnya. Yang termasuk dinding dari aulanya itu yang mana? Yang depan ya kan? Yang depan, terus yang belakang, terus yang samping, samping kanan, samping kiri ya kan? Atas bawah dicat enggak? Enggak ya kan? Atasnya itu langit-langit, bawahnya itu lantai, berarti enggak perlu dicat ya kan? Jadinya ada 4 luas permukaan ya, 4 kali luas, kok 4 kali luas permukaan ya? Luas apa namanya? Luas dindingnya, luas dinding itu adalah 4 dikali luas setiap ininya ya. Oke, 4 dikali astaga. Wait, 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 wait. Yuk kita lanjut. Luas dindingnya itu depan sama belakang ya. Dinding yang depan sama yang belakang berarti 2 dikali depan sama belakang itu 6 dikali 5 ya. 2 dikali 6 dikali 5 ditambah kanan sama kiri. Kanan sama kiri berarti 2 dikali 10 dikali 5. Oke. 6 kali 5 30. 30 kali 2 60. 10 kali 5 50 kali 2 berarti 100. Jadinya 160 meter persegi. Nah, berikutnya untuk biayanya. Oke, berarti biayanya tinggal di ini aja teman-teman. Apa namanya? Dikalikan 30.000 ya. 30.000 per meter persegi kita kalikan dengan 160 meter persegi. Coret-coret berarti biayanya adalah 3 kali 16 itu 48 ya. Tambahin 0, 2, 3. Nah, berarti 4.800.000. Udah selesai. Nah, berarti untuk biaya pengecatannya, aulanya itu adalah 4.800.000. Gitu. Jadi benar ya yang mengerjakan apa namanya dapatnya B. Oke. Ya, betul. Terus kita lanjut lagi. Berikutnya ada bentuk limas ya. Limas ini ada macam-macamnya, teman-teman. Ada yang namanya limas segitiga. Limas segitiga alasnya berbentuk segitiga. Limas segi empat alasnya berbentuk segi empat. Limas segi lima alasnya berbentuk segi lima. Limas segi enam alasnya berbentuk segi enam. Nah, di sini ada polanya kan untuk luas permukaan. Kalau mau mencari luas permukaan nih, berarti untuk mencari luas permukaan itu adalah luas alasnya ditambah luas sisi yang tegak. Nah, luas sisi yang tegak di sini itu berbentuk segitiga ya kan? Berarti kalau alasnya segitiga, itu luas sisi tegak ya, berarti 3 dikali luas segitiga. Nah, kan gitu ya. Oke, contohnya gimana nih? Misalkan ya, kita mau mencari apa namanya? Yang 5 segitiga. Berarti luas permukaannya adalah luas alas ya. Alasnya bentuknya segitiga. Berarti luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Terus ditambah luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya kan bentuknya segitiga ya. Ada 3. Berarti 3 dikali setengah dikali alas kali tinggi. Nah, berarti jadinya setengah dikali apa namanya? Dikali alas kali tinggi ini 3/2 ya. Ya, jadi seperti ini untuk luas permukaannya. Kalau misalkan volumenya, berarti volumenya sepertiga dikali, nah luas alasnya ya teman-teman. Alasnya itu kan bentuknya segitiga, berarti luas alasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi dikali tinggi. Nah, itu namanya yang segitiga. Bedanya ada di alasnya gitu ya.
di bagian alasnya di sini. Nah, terus kalau misalkan mau mencari 5 segi 4 ya, 5 segi 4 tapi dia bentuknya persegi ya alasnya ya, beraturan ya persegi gitu. Nah, berarti luas permukaannya adalah luas alas. Alasnya itu persegi itu apa? Sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi ditambah luas sisi tegaknya karena dia segi 4 berarti ada 4. Jadinya 4 dikali setengah dikali alas kali tinggi ya kan. Karena 4 kali luas segitiga gitu. Terus kalau volumenya berarti sepertiga dikali luas alasnya karena dia persegi berarti sisi kali sisi dikali tinggi. Nah, jadi ini yang membedakan gitu. Tergantung limas apa yang nanti diketahui gitu ya, teman-teman. Oke, nah coba kita latihan soal nih. Hitunglah volume dan luas permukaan benda berikut. Di sini kalau kita perhatikan dia ada dua benda ya, ada dua benda yang menumpuk. Yang di bagian atas itu adalah 5 segi 4, ya kan? Yang bagian bawah itu adalah balok. Oke, berarti kalau mau mencari volume ya kan, luas permukaannya dulu dah. Mau mencari luas permukaannya dulu. Oke, berarti luas permukaan itu luas permukaan dari limas, ya kan? Dari limasnya itu tadi gimana? Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya dia berbentuk apa nih? Berbentuk persegi panjang, berarti panjang dikali lebar ditambah 4 dikali setengah dikali alas kali tinggi gitu ini ya. Oke, em, panjangnya itu 50, lebarnya itu 17. Nah, ditambah 4 kali setengah berarti 2 dikali alasnya itu 50 dikali tingginya itu kalau dari sini ke sini 24 ya, berarti tinggi dari sini ke sini itu adalah 50 kurangi 24 alias 26 ya, kali 26. Nah, sehingga 50 dikali 17 itu 850 ditambah 2 kali 50 dikali 26 itu adalah 2600. Kalau kita tambah 850 itu jadinya 3450. Oke, terus luas permukaan yang balok. Nah, berarti gimana? 2 kali panjang kali lebar, ya kan? 50 kali 17 ditambah 50 kali 24 ditambah 17 kali 24. Oke, berarti 50 kali 17 itu adalah 850 ditambah 50 kali 24 itu 1200 ditambah 17 dikali 24 yaitu 408. Oke, 408 tambah 1200 ditambah 850 dikali 2 yaitu 4916 gitu. Nah, berarti luas permukaannya adalah tinggal tambahin aja. 3450 ditambah 4916 itu adalah 8366 karena luas permukaan berarti di sini sentimeter persegi gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Kalau luas apa? Kalau volumenya ya berarti tinggal cari aja volume dari limasnya, volume dari baloknya berapa kemudian ditambah gitu ya. Oke. Ya, karena di sini kayaknya takut gak cukup ya waktunya buat ngebahas ini. Setengah dari 4 jadi 2. Iya, betul. Setengah setengah apa? 4 kali setengah kan 2. Gitu. Iya, jadi di sini kita hitung luas permukaannya saja ya. Untuk volumenya teman-teman bisa cari sendiri. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Kerangka model limas. Kerangka model limas itu misalkan ada TABCD, alasnya berbentuk persegi panjang.
Alasnya berbentuk persegi panjang terbuat dari kawat dengan panjang AB. Oke, kita bikin dulu. Dia berbentuk persegi panjang ya. Kita bikin dulu teman-teman. Set, set. Kurang lebih seperti ini. Gak apa lah ya, agak melihat ya. Nah, ada A, B, C, D, T ya kan? T-nya itu di atasnya. A ke B-nya adalah 16 cm. Terus B ke C-nya 12 cm. Garis tinggi TP. TP adalah 24 cm. Nah, maksudnya itu gini, dari diagonal apa? Perpotongan antara diagonal nih, pertemuan antara diagonalnya. Kalau kita tarik nih dari T ke sini itu P, PP-nya itu tingginya ya. Tingginya itu adalah 24 cm. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka model limas itu adalah berapa? Oke, di sini kalau misal panjang kawat ya teman-teman, berarti ini kayak mencari keliling gitu ya. Dari A ke B panjangnya 16, ditambah 12, ditambah segini, tambah segini gitu kan ya. Oke, berarti karena dia persegi panjang, jadinya kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar ya. Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar, ditambah dari garis ini ya, garis A ke T nih. Nah, garis sisi tegaknya ya. Garis sisi tegaknya berarti ada 4. 4 dikali sisi tegak. Panjang sisi tegaknya. Oke. Berarti 2 dikali panjangnya 16 ditambah 12 ditambah 4 dikali. Nah, sisi tegaknya ini yang masih belum ketemu ya, teman-teman. Berarti kita perlu cari dulu nih. Eh, T ke P pakai Pitagoras, betul. Di sini T, di sini P, di sini C gitu. T ke P-nya 24. P ke C-nya berapa? Belum ketemu ya. P ke C itu adalah setengah dari diagonalnya. Oke. Diagonal sisinya. Nah, berarti kayak gini nih. Ini C, ini A, ini B. A ke B-nya 16, ininya 12. Oke, mau pakai cara cepat? Gimana tuh, Kak? 12 itu 4 kali 3. 16 itu 4 kali 4. Berarti 4 akar 16, 4 akar 9. Jadinya di sini 4 akar 16 tambah 9. 16 tambah 9, 25 ya. Akar 25 berarti 5. 4 kali 5, 20. Oke. Berarti P ke C-nya adalah eh, A ke C-nya adalah 20, berarti P ke C-nya adalah setengah dari A ke C, yaitu setengah dari 20, yaitu 10 gitu. Jadi P ke C-nya adalah 10. Nah, sekarang kita cari P ke C-nya. Pakai gimana nih? 10 itu adalah 2 kali 5. 24 adalah 2 kali 12. 2 akar 144, 2 akar 10. Berarti 2 akar 154 ya. Oke. Di sini 2 akar 154 terlalu tinggi ya, terlalu oke deh. Coba kalau pakai Pitagoras biasa ya. Jadinya T ke C sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadinya 24 dikali 24 ya. 24 kali 24 itu 576 ditambah 100 yaitu 676. Akar 676 ada nggak? Akar 676 itu adalah 26 ya. Oke, berarti di sini adalah 26. Nah, 4 kali 26. Jadinya 2 kali 28, 2 kali 28 ditambah 4 kali 26 itu adalah 160 cm. Nah, jadi begitu teman-teman. Dalam mengerjakan soal dilihat dulu apa yang diketahui. Kemudian kalau misalkan ada sebuah apa nih? Sebuah sisi ya kan panjang sisi tegak nih yang nggak diketahui berarti kita harus mencarinya. Berarti pakai Pitagoras ya.
Begitu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Berikutnya ada yang namanya prisma. Berbeda dengan limas ya. Prisma itu dia eh, alas atas sama bawah permukaannya ya. Permukaan atas sama bawah dia sama gitu. Jadi ada dua alas gitu. Anggaplah kayak dua alas. Sehingga untuk luas permukaannya adalah dua kali luas alasnya ditambah luas sisi tegaknya gitu. Ambillah contoh misalkan mau mencari di bagian prisma segitiga ya kan. Berarti untuk luas permukaannya sama dengan dua kali. Alasnya ini kan bentuknya segitiga, berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Ditambah sisi tegaknya itu berbentuk apa? Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang, ya kan? Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Berarti di sini kan A ini kan alasnya ya. A ini kan alas. Ini T-nya tingginya di sini. Ini tingginya segitiga di sini kan. Oke, biar gak bingung lah ya. Ntar di sini berarti eh, ada tiga dikali A dikali tinggi gitu. Tapi tingginya yang ini, tinggi tinggi prisma lah ya anggaplah ya. Di sini tinggi prisma. Nah, kalau volumenya gimana? Kalau volumenya luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu dia berbentuk segitiga, berarti setengah dikali alas kali tinggi dikali tinggi dari prismanya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau mau mencari yang prisma segi empat, oh berarti luas alasnya pakai yang luas segi empatnya. Kalau segi enam, segi enam juga. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, coba nih, berapa volume desimeter pangkat 3 ya, desimeter kubik dan luas permukaan desimeter persegi tenda kemah berikut ini. Di sini kalau kita perhatikan ya, dia berbentuk prisma, teman-teman. Ini kan secara nggak langsung gitu ya. Kalau kita perhatikan, dia berbentuk prisma. Tuh, di sini 3 meter. Terus dari sini ke sini ya, itu adalah 2 meter. Dari sini 4 meter. Oke, berarti dia berbentuk limas segitiga, ya kan? Kalau limas segitiga, tadi gimana? Luas permukaannya adalah 2 kali segitiganya alasnya ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Ditambah 3 dikali alas dikali tinggi prismanya. 2 kali setengah berarti 1. Alasnya itu 3 dikali tingginya itu 2. Ditambah 3 dikali alasnya itu 3 dikali tinggi prismanya adalah 4. Jadinya 6 ditambah 9 kali 4, 36, yaitu 42 meter pangkat 3. Nah, berarti kalau mau dijadikan desimeter pangkat 3, gimana tuh? Masih ingat kan untuk tangga-tangga ini ukuran panjang apa? Di sini volume ya, ukuran volume kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, berarti kalau misal diketahuinya meter, terus ditanya desimeter, berarti turun ya. Kalau turun dikali 1000, betul. Karena dia volume ya. Berarti kali 1000 jadinya 42.000. Oke. Terus kalau misalkan luas permukaannya gimana? Ya, ya cari. Oh, bentar. Luas permukaan, guys. Luas permukaan itu meter persegi. Nah, berarti kali 100. Oke, lupa dah. Meter persegi. Oke, berarti kalau meter persegi berarti kali 100 ya. Jadinya 4.200. Oke, nah berarti kalau misal kita mau cari volumenya, cukup nggak ya waktunya buat dibahas ya? Volume. Nah, volumenya itu kalau si prisma
Setengah dikali alas kali tinggi dikali tinggi prismanya. Setengah dikali alas kali tinggi prismanya. Setengah dikali alasnya 3, tingginya 2, tinggi prismanya 4. Coret-coret berarti 12 meter pangkat 3 atau 12.000 desimeter pangkat 3. Gitu. Oke. Sudah ya, teman-teman ya. Kemudian ada berapa bentuk lagi? Ada 3 ya. Enggak lah, enggak 5 jam. Oke. Berikutnya ada yang namanya bola. Kalau bola itu luas permukaannya adalah 4 pi r kuadrat. Karena kan bola itu kan ini, apa namanya, dia tersusun dari salah satunya kan lingkaran nih ya. Ada lingkaran kan merupakan dari titik pusat kita tarik ke sembarang titik di sebuah sisinya, itu merupakan jari-jarinya. Jadi untuk luas permukaannya ada 4 pi r kuadrat, volumenya adalah 4/3 pi r pangkat 3 gitu. Oke, ini biar nggak salah ini ya. Volumenya itu adalah 4/3 dikali pi r pangkat 3. Nah, kayak gini nih. Oke, kalau misalkan kita mau mencari apa namanya? Luas permukaan dan volume ya dari sebuah bola misalkan, ya kita tinggal praktekin aja. Untuk luas permukaannya itu sama dengan 4 pi r kuadrat. Di sini bolanya itu diketahui adalah diameter. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Jari-jarinya setengah dari 42 yaitu 21 cm. Nah, jadinya 4 dikali pi-nya itu 22/7 dikali 21 dikali 21, 21 bagi 73 ya kan? Berarti kita tinggal ngitung 4 dikali 22 dikali 3 dikali 21. Oke, dia itu adalah 5.544 cm persegi. Nah, kalau volumenya, volume bola itu 4/3 pi r pangkat 3. Berarti 4/3 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 21, 21, 21 ya. 21 bagi 7, 3. 3 bagi 3 habis. Nah, berarti jadinya 4 dikali 22 dikali 21 dikali 21 itu adalah 38.808 cm pangkat 3. Nah, begitu. Ya, untuk pi-nya itu tujuhnya dari mana? Nah, pi itu nilainya 22/7 atau bisa juga 3,14. Kalau misalkan jari-jarinya kelipatan 7, kita pakainya 22/7 biar memudahkan perhitungan gitu ya. Oke. Nah, terus habis itu kita lanjut lagi ke tabung ya. Tabung di sini luas permukaannya adalah 2 pi r dikali r ditambah t. Atau enggak gini ya kan. Kenapa rumusnya itu kayak gini, Kak? Asalnya itu kayak gini, teman-teman. Luas permukaan ya. Tabung itu kan punya eh, dua lingkaran ya, dua bentuk lingkaran. 2 kali luas lingkaran ditambah. Nah, kalau kita jabarkan ya, dia itu bentuknya kayak gini nih kalau tabung. Set, ini lingkaran. Nah, dia ini persegi panjang. Nah, kalau kita lipat kan dia jadinya tabung gitu ya. Ada dua lingkaran ditambah persegi panjang ya. Persegi panjang berarti luas persegi panjang gitu. Jadinya 2 dikali luas lingkaran itu pi r ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat ya. Ditambah kalau di sini jari-jarinya, di sini tingginya berarti jari-jari kali tinggi. Nah, kemudian kita keluarin eh, bukan jari-jari kali tinggi 2 pi rt. Nah, berarti 2 dikali 2 pi r dikali r ditambah t. Nah, jadi gini sih asalnya. Oke. Karena di sini bukan bukan r sih. Karena dia selebar
Lebar ini jadinya 2πr. Ya, 2πr dikali T. Oke, untuk volumenya gimana? Volumenya itu Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Gitu ya. Nah, berarti tadi gimana? Untuk luas permukaannya itu 2πr dikali R ditambah T. Untuk volumenya adalah πr kuadrat dikali tinggi. Nah, sebuah tangki, misalkan ya, ada soal, sebuah tangki berbentuk tertutup mempunyai volumenya 2156 cm kubik jika panjang tangkinya adalah 14 dan pi-nya adalah 22/7, luas seluruh permukaan tangkinya berapa? Nah, berarti kalau kayak gini, kita butuh jari-jari ya. Jari-jarinya kan belum ketemu ya, teman-teman. Jadi kan ada tangki ya. Tangkinya itu eh, panjangnya ya, panjangnya tangki. Nah, jadi kan dia kayak gini nih, panjangnya tangkinya itu adalah 14 cm. Nah, di sini kan tinggi ya, tinggi tabung sebenarnya. Jadi kita cari volumenya dulu, pi R kuadrat dikali T. Volumenya 2156, pi-nya 22/7, R kuadrat, T-nya adalah 14. Nah, jadinya 14 bagi 7 yaitu 2. 2156 sama dengan 44 R kuadrat. R kuadrat sama dengan 2156 dibagi 44. 2156 dibagi 44 yaitu 49. Gitu. Tapi ini masih R kuadrat ya. R kuadrat sama dengan 49, berarti R-nya adalah akar dari 49, yaitu 7 cm. Nah, berarti jari-jarinya itu adalah 7 cm gitu. Oke, berarti di sini untuk luas permukaannya 2 dikali 22/7, jari-jarinya 7, 7 tambah 14. Berarti 7-nya coret, 44 dikali 21 ya kan? 44 kali 21 berarti 924 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oke, gimana? Bisa ya teman-teman ya? Kecepatan nggak? Sejauh ini kecepatan nggak? Kecepatan sih. Ada yang mau ditanyakan? Coba kita break dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dari balok, kubus, sampai ini, sampai tabung. Habis ini kerucut untuk bentuk yang terakhir. Oke, amankah? Iya aman. Kasih kesempatan buat kerja soalnya. Ah, bisa, tapi lama waktunya dan nggak bisa kebahas semua. Jadinya gitu. Ada banyak yang anu. Betul. Ini sudah 1 jam, guys. Belum pretestnya, belum dibahas pretestnya tuh. Nggak dong, nggak bisa. Aku nanti mau mengerjakan soal lomba. Oke deh, kita lanjut. Kerucut. Nah, kerucut itu luas permukaannya berbeda dengan tabung ya. Kalau kerucut dia akan punya satu doang nih luas permukaan lingkarannya. Berarti luas permukaannya adalah pi R kuadrat ditambah pi RS ya. S-nya ini panjang sisi tegaknya ya, teman-teman, atau selimut ya namanya. Berarti untuk luas permukaannya adalah pi R dikali R ditambah S. Volumenya adalah sepertiga pi R kuadrat dikali tinggi. Nah, kenapa sepertiga ya kan? Karena dia kan segitiga nih sebenarnya. Segitiga yang mengelilingi dari lingkaran gitu. Oke, kalau misalkan ada gini, kalau kita mau nyari ya. Oke. Kalau kita mau cari di sini, nah di sini 16 itu adalah diameternya. 16 diameternya, berarti jari-jarinya adalah 8 meter ya kan, setengahnya dari diameter.
Oke. Terus misal ditanya adalah volumenya gitu deh ya. Volumenya ini tenda sirkus gitu. Nah, berarti volume tenda sirkus itu dia tersusun dari eh, tabung ya, tabung dengan kerucut. Nah, kalau kalian perhatikan tabung dengan kerucut tuh. Jadi ada dua, ya kan? Ada tabung dengan kerucut. Oke, ini aja mau ditambahin waktunya udah pada tumbang nih, udah pada keluar personil kita. Oke, nggak apa. Kita lanjut lagi. Di sini jari-jarinya adalah 8, tingginya adalah 7. Kalau di sini tingginya adalah 6, jari-jarinya adalah 8. Oke, berarti kita cari volume tabung ya kan? Volume tabung berarti tadi gimana? Volume tabung adalah PR kuadrat dikali T. PR kuadrat dikali T. Pi-nya itu 22 per 7, R-nya itu 8 kuadrat, T-nya itu 7, kita coret, berarti 64 dikali 22. Nah, jadinya 1408 meter pangkat 3. Kalau yang kerucut, volume kerucutnya berarti sepertiga PR kuadrat dikali tinggi. Sepertiga dikali 22 per 7. Jari-jarinya itu 8 kuadrat, tingginya itu 6 ya. Tingginya itu 6. Oke, berarti kalau kayak gini nggak ada yang kelipatan 7 ya. 6 bagi 3, 2. Tapi nggak apa lah, kita lanjut. 8 kali 8 itu 64. 64 kali 2 itu 128. Kali 22 per 7 itu 402,28 meter pangkat 3. Nah, jadi untuk volume tenda sirkusnya itu adalah 1408 ditambah 402,28. Jadinya 1810,28 meter pangkat 3 gitu. Oke. Gimana guys? Pada keluar saingannya menurun. Iya sih, karena materinya agak berat ya, tapi nggak apa. Ini di record, nanti videonya bisa diakses di dashboard belajar ya. Oke, aman. Kita lanjut lagi. Ini ntar coba sendiri deh ya. Kayak lagunya agak sumpah. Iya, ini coba sendiri, teman-teman coba sendiri. Nanti misalkan udah mengerjakan dan mau minta dikoreksi bisa kirim di grup ya, di grup belajar, biar sama-sama belajar ntar. Oke, ini mau ice breaking apa gimana ya? Belum join grupnya. Iya, nanti di share kok. Atau minta ke teman ya, temanmu itu. Oke deh, kita ice breaking dulu. Mau minum dulu ya. Yuk, kita ice breaking dulu. Ah, Nah, siap-siap ya, kita ice breaking. Eh, Soalnya apa itu tadi? Itu loh, yang kerucut. Nanti dikirim kok filenya. Nah, yang ini nih. Nanti filenya dikirim ya. Bisa, apa namanya, diakses. Oke, kita ice breaking. Tapi teman-teman harus bener ya nebaknya ya. Tebak gambar lagi nih kita. Kemarin kan udah tuh tebak-tebak gambar. Kayak gini, itu kita harus melihat ada benda ya kan? Ada benda, ya. Hanifa sama Alma udah jawab ya. Oke, yang lain gimana nih? Jangan ikut-ikut. Siapa tahu ada yang beda jawabannya. EZ ya. Udah jawab. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah semut merah. Nah, gimana cara mainnya ini? Ini kan sumur ya kan? Sumur. Nah, berarti U-nya, apa namanya? Salah satu U-nya itu diganti menjadi E. R-nya diganti jadi T. Berarti jadinya semut gitu ya. Semut gitu.
Ini merah, berarti semut, semut merah. Gitu tuh mainnya. Oke. Bisa kan? Bisa kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, betul, semut merah. Nah, berikutnya. Kira-kira apa jawabannya ini? Belalang. Oke, is it ya? Jawaban yang benar adalah belalang. Bola ya kan? Berarti O-nya ganti E. Bela, bela tang, belalang gitu. Oke. Ya, betul itu tang. Lanjut lagi. Ini sulit loh. Ya elah, sudah pada jago ya. Oke, saya cukup kecewa ya. Ternyata tidak sesulit itu. Ya, ya deh gak apa dah. Di next class ntar mau tak sulit. Tak bikin yang sulit. Jadi jawabannya adalah kelelawar. Ini kan ketela ya. Ketela berarti L-nya diganti, wah T-nya diganti L, berarti kelela, kelelawar gitu. W-A-R war. Oke. Nah, terakhir. Pasti susah ini. Telo ya kan ketela. Pasti susah ini. Di tempatku ubi. Oke, bener ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar adalah ular. Kok bisa ular ya? Ini kan gula ya. Gula, terus G-nya diganti, wah G-nya nggak ada, berarti ular. Pita ganti O, berarti piton, ya kan? Iya betul. Jadi jawabannya adalah ular piton. Oke, sudah selesai. Ternyata sangat gampang ya soal kali ini ya. Apa namanya? Ice breakingnya. Ini ada 7 soal. Bisakah kita menghabiskan soal ini? Oke, gak apa. Kita harus optimis. Yudah, kubus PQRSTUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jarak titik P terhadap diagonal UW adalah berapa? Nah, jadi di sini ada sebuah kubus, ya kan? Eh, pasti teman-teman dari mini grup ini dijavu ya dengan soalnya. Oke, ada P, Q, R, S, T, U, V, W. Panjang rusuknya adalah 4 cm. Jarak titik P terhadap diagonal UW. U ke W itu kan diagonal sisi. Dari P kita tarik ke pertengahan UW, maka dia akan membentuk segitiga ya. Akan membentuk segitiga. Jadinya segitiganya kayak gini. Nah, di sini P, di sini U, di sini W, berarti di sini anggaplah O. Nah, jarak titik P terhadap diagonal UW itu adalah P ke O gitu, teman-teman. Kalau di sini U ke W-nya adalah 4. Maksudku rusuknya 4 berarti U ke W-nya adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah 4 akar 2. Betul kan? Terus P ke U-nya itu diagonal sisi juga. Berarti 4 akar 2. P ke W-nya juga diagonal sisi 4 akar 2. Nah, sehingga kalau mau mencari P ke O-nya, tinggal pakai Pitagoras. Di sini 4 akar 2, di sini 2 akar 2, gitu kan ya, setengahnya. Nah, berarti gimana nih? Oke, di sini berarti pakai Pitagoras. P ke O sama dengan akar PW kuadrat dikurangi OW kuadrat gitu. Jadi 4 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat sama dengan 16 kali 2 32 dikurangi 4 kali 2 8, 24, 4 kali 6, 2 akar 6. Jadi jawabannya 2 akar 6. Gitu. Error. Soal yang tadi ini Kak. Iya, 2 akar 6. Ini soal pretest ya teman-teman. Pretest kelasnya.
Oke, bisa teman-teman paham ya untuk soal nomor satu ya. Jadi penerapannya Pitagoras itu. Oke, satu kata Felin, satu kata Riri, siap ya, paham berarti ya. Kita lanjut lagi. Soal nomor dua, sebuah kerucut dengan tingginya 12 cm. Tinggi kerucut itu kalau kita perhatikan dia juga tinggi dari ini apa baloknya kan ya. Ini 12 cm. Berada dalam balok dengan alas persegi seperti pada gambar. Jika volume balok di luar kerucut itu adalah 100 dikali 100 min pi cm persegi, berapa luas permukaan kerucut tersebut? Kok persegi ya? Harusnya pangkat 3 ini. Iya, harusnya pangkat 3 ya, volume. Oke. Berarti volume balok di luar kerucut ya. Kita harus cari tahu ini dulu. Volume kerucutnya dulu ya. Volume kerucut itu didapat dari volume balok dikurangi volume luar kerucut. Nah, jadi volume kerucutnya adalah volume baloknya berapa nih? Panjang kali lebar kali tinggi. Di sini berarti kalau dari sini ke sini itu adalah R, berarti dari sini ke sini adalah 2R ya. 2R, di sini persegi berarti di sini juga 2R. Berarti 2R dikali 2R dikali 12 dikurangi volume luar kerucutnya adalah 100 dikali 12 min pi. Oke. 2 kali 2 4 ya. 4 R kuadrat ya. 4 kali 12 48. 48 R kuadrat min 100 kali 12 1200 plus 12 pi. Oke. Ini volume kerucutnya. Volume kerucut itu rumusnya adalah berapa tadi? Sepertiga. Oh, di mana dia di atas ya? Volume kerucut itu sepertiga pi r kuadrat dikali tinggi. Jadi, sepertiga pi r kuadrat dikali tinggi. 48 r kuadrat min... Oke, kepanjangan astaga. Gak apa dah, coba kita lihat ini. Sepertiga pi, r-nya itu belum diketahui. Tingginya itu adalah 12. 12 pi dapat dari mana? Ini di soalnya. Oh, bukan 12 pi ini. Harusnya 100 kali 12 min 1200 ya. Min kali 100 min 100 kali 12 min 1200 min 100 kali min jadi plus 100 pi. Nah, gini yang benar. Oke, berarti di sini 12 bagi 3 itu 4 pi r kuadrat. Nah, berarti gini, volume kerucut sama dengan volume kerucut ya. 48 R kuadrat min 1200 ditambah 100 pi itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Oke, kemudian ini kita tambahin ya 48 48 sama 100 sama dengan 4 pi R kuadrat ditambah 1200. Jadinya 48 itu 4 kali 12 ya. 100 itu 4 kali 25. Berarti 4 eh, dikali. Wait. Kok tidak menemukan titik terang ya dari sininya? Apa yang salah kira-kira? Hmm, Oke, terangi sendiri Kak.
Terangi sendiri. Sebentar. Apa ya, belum salah. Ini soalnya sampai 7, teman-teman. Luas permukaan kerucut. Volume balok di luar, jika volume balok di luar kerucut. Iya, berarti kan tanpa si baloknya, kan harusnya kan gitu. Tanpa si baloknya. Oke. Kira-kira gimana? Ada yang punya ide lagi nggak nih yang lain? Ini volume balok dikurangi volume kerucut, ya, yaitu 100 dikali 12 min pi. Oke, mari kita coba. Coba lagi dari volume kerucut sama dengan volume balok. Oke, di sini. Nah, volume kerucut sama dengan volume balok dikurangi volume luar kerucut. Oke, di sini volume kerucutnya berarti volume balok dikurangi volume luar kerucut. Volume baloknya tadi dapatnya adalah 12 dikali 22, ya, 12 bukan, pi r kuadrat. Oke, ini kalau langsung jari-jari kayaknya sulit ya. Coba kalau kita misalkan di sini adalah S ya, karena dia persegi ya, berarti jadinya sisi kali sisi dikali tinggi. S kuadrat dikali 12 ya. Dikurangi, untuk volume kerucutnya itu sepertiga pi r kuadrat dikali T. Oh, gini aja. Berarti volume luar kerucut itu sama dengan volume balok dikurangi volume kerucut. 100 dikali 12 min pi, nah sama dengan volume baloknya 12 apa namanya? S kuadrat dikali 12, terus volume kerucutnya adalah sepertiga pi r kuadrat dikali T. Jadinya sepertiga pi r kuadrat dikali T. Jari-jarinya itu berarti kalau di sini S berarti setengah S dong ya. Setengah S. Oke, kita tulis di sini volume kerucut. Kita jangan menyerah ya. Volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat dikali T. Nah, karena kita misalkan di sini S, berarti jari-jarinya adalah setengah S gitu. Setengah S kuadrat dikali tingginya 12. Oke. Kita lanjutin lagi, kayaknya ini udah mulai ketemu. Jadinya 12 S kuadrat min 3, 12 bagi 3, 4. Di sini jadinya pi seperempat S kuadrat dikali 4, 4-nya coret. Jadinya 12 S kuadrat min pi S kuadrat 112 min pi. Oke, sampai sini aman ya. Terus habis itu kita harus keluarin nih biar sama. Jadinya di sini adalah kita keluarkan S-nya. S kuadrat kita keluarin. Di sini 12, di sini pi, di sini 112 min pi. Nah, berarti 100 sama dengan S kuadrat. S-nya sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Nah, berarti ketemu nih. Ternyata panjang sisinya adalah 10. Gitu. Seperempat dari mana, Kak? Volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat. Jari-jarinya. Kalau di sini misalkan S, berarti jari-jarinya adalah setengahnya ya. Setengah S. Setengah S kuadrat. Nah, masih ingat sifat eksponen? Kalau ada A per B dipangkatin N, berarti A pangkat N per B pangkat N. Setengah.
dipangkatin 2. Berarti 1/2 per 2/2, jadi 1/4. Gitu ya. Oke. Nah, kalau masih bingung, lihat tuh rekaman kelas eksponennya. Sih, dicoba pelajari lagi. Oke, gitu ya. Setengah kuadrat itu 1/4. Oke, berarti sisinya adalah 10 gitu. Nah, kemudian luas permukaan ya. Luas permukaan kerucutnya nih sekarang. Luas permukaan kerucut. Nah, kita apa tadi dah? Luas permukaan kerucut itu pi R dikali R ditambah S. Pi R dikali R tambah S. Oke. Pi R dikali R tambah S. Pi-nya itu 22/7. Berarti kalau S-nya 10 cm, jari-jarinya adalah 5 cm. Berarti 5 dikali 5 ditambah S-nya itu, nah di sini menarik nih. Kalau kita perhatikan ya, S-nya itu S-nya itu ini ya teman-teman ya, yang dimaksudnya. Ini adalah S gitu. Sisi tegaknya dari si kerucut, berarti kita harus mencari dari segitiga dulu. Dari segitiga kayak gininya. Nah, berarti di sini 5, di sini 12, di sini berapa nih S-nya gitu. Jadinya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. 144 tambah 25, 144 tambah 25 jadinya 169, yaitu 13. Oke, berarti di sini adalah 13. Oh, di sini pi-nya tetap pi ya. Jadinya pi-nya tetap. Berarti kalau gitu 5 tambah 13 itu adalah 18. 18 dikali 5 itu 90. Oke, berarti jawabannya adalah 90 pi. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 2. Ada yang mau ditanyakan nggak nih kira-kira? Apakah sudah aman? Oke. Sepertinya teman-teman kita sudah mulai berguguran ya, tapi nggak apa. Lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Deca akan membuat rancangan sebuah bangun segi 4 kubus yang memiliki luas 294 cm persegi. Rencananya, Deca akan membuat rusuk-rusuk bangun tersebut dari kawat. Panjang kawat yang dibutuhkan Deca adalah kubus ya teman-teman ya. Kalau kubus tadi gimana? Kubus itu luas permukaannya sama ya kan? Panjang sisinya itu sama semua. Nah, jadi kubus tuh kan panjang sisinya sama semua. Kalau kita ambil satu ya kan, dia kayak persegi ya. Nah, di sini luasnya persegi itu adalah 294 cm persegi. Berarti karena dia persegi, sisi kali sisi ya, atau S kuadrat sama dengan 294 cm persegi. Di sini itu kita harus cari akar dari 294. Nah, jadi berapa itu? Akar dari 294, sebentar. Membangun sebuah sekubus luasnya ini. Oh, alah, ini luas kubus toh ternyata. Luas kubus itu, luas permukaannya adalah 6 dikali sisi kuadrat. Nah, berarti 294, 6 dikali sisi kuadrat, kita bagi 6 dulu. 294 dibagi 6, oke, bagi 6, itu adalah 47, 49 maksudku. Berarti sisinya adalah akar 49, yaitu 7. Nah, berarti sisinya 7 gitu. Kalau misal dia mau buat, apa namanya, kubusnya, panjang kawatnya dibutuhkan berapa? Berarti kelilingnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 rusuk gitu. 12 dikali panjang rusuknya ya.
Nah, atau panjang sisinya gitu. 12 dikali 7 berarti 49. Hmm? Berapa empat? Kok 49? Kok 49? 84. Astaga, sudah malam. Apa sih? 7 kali 2, 14. Simpan 1. 1 kali 7, 7 tambah 1, 8. 84. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 84 cm. Apa sih kocak, kocak. Aku keinget tugasku, guys. Tugas kuliahku. Oke, dah gak apa-apa. Dan ntar lagi mau ngerjain tugas. Iya, mau minum kopi dah habis ini. Oke. Aman ya, teman-teman ya. Semangat juga ya. Siapa yang masih belum diumumkan eligible-nya gitu di sekolah? Ada yang sudah diumumin kan? Ada yang sudah diumumin, ada yang masih belum. Aku minum dulu dah, kalian pamit dulu. Nah, oke, buat yang nggak keterima langsung move on, langsung siapin buat SNBT. Buat yang dapat apa namanya, yang masuk eligible, itu dimanfaatin betul-betul ya pilihan jurusannya. Iya, betul. Oke, karena kan nggak ada nilai yang pasti ya, penilaian yang pasti di SNBP, jadinya eh, kita tetap fokus sedia apa namanya persiapan SNBT-nya. SNBP-nya ya banyakin berdoa aja gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Seorang anak mengisi sebuah botol kosong setinggi 21 cm dengan air sampai mencapai ketinggian 12 cm. Lalu ia membalik botolnya dan mengamati ketinggian airnya dalam botol, ternyata setinggi 15 cm. Nah, ini ya, botolnya awalnya kayak gini, tingginya 12, pas dibalik tingginya 15 cm airnya gitu. Berapa perbandingan volume air terhadap volume botol? Nah, kalau di sini teman-teman, kalau kita perhatikan, dia itu berbentuk tabung ya. Airnya, ya kan, volume airnya berbentuk tabung nih. Di sini 12, terus ya 12 kan. Terus dia punya apa namanya? Volume tabung ya. Volume tabung, volume tabung itu masih ingat nggak volume tabung? Aku coba cek ya. Volume tabung itu adalah PR kuadrat dikali tinggi. Oke, berarti di sini PR kuadrat dikali tinggi. Untuk volume airnya itu sama dengan Pi dikali jari-jarinya nggak ketemu, tingginya 12. Nah, terus pas dibalik ya kan dia jadi kayak gini. Oke, berarti tabungnya ada yang di atas ya. Di bagian atas ini kan tabungnya. Tuh. Berarti ini lebih ke volume kosongnya ya. Volume kosongnya itu dia berbentuk tabung. Jadinya pi r kuadrat dikali tingginya berapa. Kita harus cari dulu tingginya. Tinggi dari sini. Kalau totalnya itu 21 cm, tinggi di sini 15 cm, berarti 21 kurangi 15, yaitu 7 cm. Astaga, 6 cm. Nah, jadinya tingginya adalah 6 gitu. Gitu ya. Berarti 6 pi r kuadrat. Kalau di sini 12 pi r kuadrat. Oke. Terus, berapakah perbandingan volume air terhadap volume botol? Volume air banding volume botol. Volume 12 pi r kuadrat ditambah volume kosongnya adalah 6 pi r kuadrat. Terus jadinya 18 pi r kuadrat. Volume airnya 12 pi r kuadrat banding volume botolnya 18 pi r kuadrat. Nah, berarti sama-sama punya pi r kuadrat, kita coret, tinggal 12 banding 18.
Sama-sama bagi 6, jadinya 2:3. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang E. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengerjakan soal ini. Eh, tinggal 3 soal lagi ya. Apakah yakin mau dihabisin nih 3 soal tersisa? Kalau yakin, ayo aja. Nggak ada lah, ice breakingnya 1 kali, guys. Yuk, lanjut. Buat yang udah mengantuk, tidak apa-apa. Kalau misal mau tidur, besok kan, besok nggak sekolah, ding. Besok Minggu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nomor 5. Sebuah kubah menara berbentuk setengah bola. Nah, berarti ada bentuk bola tapi setengahnya. Jari-jarinya 7 meter. Terus, bagian luar kubah tersebut akan dicat. Dan setiap 11 meter persegi memerlukan 1 kaleng cat. Karena setengah bola ya, berarti untuk bagian-bagian yang dicat itu harusnya luas permukaan gitu ya. Oke, berarti kita mencari luas permukaan bola. Oke, ini tulisanku nggak bagus nih. Luas permukaan bola. Nah, bola itu gimana rumusnya? Coba kita lihat. Bola. Luas permukaan bola itu 4 pi r kuadrat. Berarti 4 pi r kuadrat. Kalau luas setengah permukaan bola, luas permukaan setengah bola ya kan, berarti setengah dikali 4 pi r kuadrat, yaitu 2 pi r kuadrat. Nah, jadinya kita cari ya luas kubahnya ya. Luas kubah, luar kubah gitu maksudnya. Luar kubahnya itu adalah 2 dikali pi, pi-nya pakai 22/7 aja. Dikali 7, dikali 7. 7-nya coret, berarti 22 dikali 2, 2 kali 22 dikali 7, berarti 308 meter persegi. Nah, berikutnya apa? Berapa kaleng cat yang diperlukan? Oke, berarti kalau berapa kaleng cat yang diperlukan, banyak kaleng cat. Nah, berarti 308 meter persegi kita bagi dengan 11 meter persegi ya kan? Setiap 11 meter kan. Jadinya 308 bagi 11 yaitu 28. Nah, jadi butuh 28 kaleng. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Bukan A, tapi jawabannya yang D, 28 gitu ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ya. Soal berikutnya. Ini lebih ke penalaran sih, kalau yang ini. Ada suaranya. Halo. Halo, ada ya? Aman ya, guys ya? Ada. Kan Bang, kalau iya, keenceran kalau 7 kaleng cat doang. Ada ya? Seorang pemain akrobat menyajikan atraksinya dengan cara mengeluarkan asap berbentuk lingkaran sempurna yang terus membesar dan menjauh dari mulutnya dengan jari-jari asap bertambah dengan kecepatan 0,5 cm per detik. Asap akan menghilang dengan sendirinya setelah 10 detik. Seorang pemain akrobat menyajikan atraksinya dengan cara mengeluarkan asap. Oke, anggaplah di sini ada orang nih, ya kan? Ini seorang akrobat nih. Dia ngeluarin asap ya, berbentuk lingkaran sempurna. Dia terus membesar gitu ya. Asapnya terus membesar sampai menghilang gitu dulu. Tuh. Jika pembesaran asap lingkaran membentuk kerucut dengan perbandingan jari-jari dan tingginya 1:3,
ini 1, ini 3. Volume kerucut pada detik ke-6 adalah, oke, interesting. Berarti pertamanya kan lingkaran ya. Lingkarannya itu jari-jarinya adalah 1, perbandingannya maksudnya ya. Terus di detik ke-6 berarti di detik ke-6 kecepatannya bertambah 0,5 cm. Berarti apa? 0,5 kita kali dengan 6 gitu ya. Buat di detik ke-6 itu 0,5 cm per detik dikali dengan 6 detik. Nah, detiknya coret jadinya 0,5 kali 6 yaitu 3. Jadi jari-jarinya adalah 3. Iya, berarti benar dong. Terus habis itu apa lagi nih? Hmm, hmm, hmm. Ada perbandingan. Oke. Habis itu kita mencari, oke, jari-jari. Oh, oke, 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 oke. Jari-jarinya banding dengan, apa namanya? Perbandingan jari-jari dan tinggi. Oke, bukan guys. Ini harusnya jari-jarinya ini. Jari-jari sama tinggi gitu kan ya. Kan dia kerucut. Dia kan kayak gini. Nah, bentar ya. Kita gambar dulu. Nah, dia kan kayak gini nih. Ini jari-jari, ini tuh tingginya. Nah, jari-jari sama tinggi itu perbandingannya adalah 1:3. Kalau dia pada detik ke-6 ya, sorry di sini detik ke-6, pada detik ke-6 jari-jarinya 3, berarti tingginya adalah 9 gitu. Terus volumenya yang ditanya ya kan, volume kerucut ya. Volume kerucut, ayo volume kerucut apa nih? Masih ingat nggak? Coba kita cari lagi. Kerucut. Nah, volume kerucut di sini itu adalah 1/3 dikali PR kuadrat dikali tinggi gitu. Iya, betul. 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi. 1/3 dikali pi, R-nya itu adalah 3 kuadrat, T-nya adalah 9. 3-nya coret, tinggal 3 ya. Atau kita langsung pecah aja. 3 kali 3 dikali 9. 3-nya coret ya. 3 kali 9, 27. Berarti 27 pi. Udah gitu doang berarti bikinnya. Iya, jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Terus untuk soal berikutnya itu sama juga, tapi beda. Dua pemain akrobat saling berhadapan. Nah, anggaplah di sini pemain akrobat ya. Dia saling berhadapan. Terus menyemburkan asap ya. Waduh, apa nggak batu-batu ini? Menyemburkan asap berbentuk lingkaran sempurna bersamaan secara horizontal. Horizontal kan gini. Berarti dia kayak nyembur ya. Set. Nyembur akan membentuk kerucut kan, membesar gitu kan. Ini juga. Set. Nah, berarti ada kalanya ada waktunya dia bertemu gitu. Diketahui juga pembesaran jari-jarinya sama, yaitu 0,5 cm per detik, jika kedua lingkaran asap saling bertemu pada saat T sama dengan 10 detik ya, 10 detik, dan volume masing-masing kerucut yang terbentuk adalah 250 pi. Jarak antara kedua pemain akrobat pada saat menyemburkan asap adalah, oke, menarik teman-teman. Kalau mau pengen tahu jaraknya, berarti apa nih yang kita butuhkan? Ini kita ketemukan dulu ya, karena dia akan bertemu pas gitu, pas bertemu di detik ke-10 ya, pada saat sama-sama menghilang gitu. Oke. Berarti teman-teman, untuk jaraknya ya, dari orang sini ke sini, itu kita mencari tinggi kerucutnya ya. Tinggi yang ini ditambah tinggi yang ini gitu. Volumenya kan sama ya.
volumenya itu, volume kerucutnya adalah sepertiga pi R kuadrat dikali T. Volumenya itu 250 pi, sama dengan sepertiga pi, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya, nah kita lihat dulu jari-jarinya itu, kan dia bertambah 0,5 cm per detik. Jadi jari-jari pada detik ke-10 ya, detik ke-10 itu adalah 0,5 cm per detik, kita kali dengan 10 detik. Detiknya coret, jadinya 5 cm. Oke, jari-jarinya 5 cm, tingginya ini yang kita tanya ya kan? Yang kita cari maksudku. Oke, habis itu gimana nih? Pi-nya sama-sama ada pi, kita coret. Berarti T-nya adalah 250 dikali 3, kali silang ya. 250 kali 3 dibagi 5 kuadrat, atau 5 kuadrat itu 25 ya. Atau enggak, kalau enggak bingung gini dah, biar enggak bingung. Iya, biar enggak bingung. 5 kuadrat itu 25 kali T, 3 kali sini berarti 3 dikali 250 gitu ya. 3 dikali 250. Berarti T-nya adalah 3 dikali 250 dibagi 25. Nah, berarti di sini 250 dibagi 25 itu adalah 10. Berarti 30 cm. Apakah ini jawabannya? Tidak. Ya kan? Jaraknya itu, ini kan 30-nya kan baru segini tingginya si kerucutnya ya. Ini 30 cm gitu. Kan tingginya si kerucutnya gitu. Berarti dua kalinya, jaraknya itu 2 kali 30, berarti 60 cm. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Ya, betul. Oke, gimana? Bisa dipahami nggak nih caranya? Paham ya? Oke, ketik satu. Oke, aman ya teman-teman. Oke, itu saja sih. Sebenarnya ada soal lagi ya, nomor 8 sama nomor 9, ini soal tambahan. Jadi buat teman-teman bisa coba deh ya. Bisa coba sendiri nomor 8 sama nomor 9. Oke, sama yang tadi gitu. Wah, tidak terasa. Ternyata sudah dapat berapa nih? 38 slide gitu. Mampus. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan di luar, apa namanya, tentang materi dan di luar materi, itu bisa ditanyakan di kelas ya, di grup kelas. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Semoga nantinya kita dimudahkan dalam mencapai apa yang kita impikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.